Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, semangat ya. Hari ini kira-kira yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua, Bu. Selanjutnya ya, ketua kelas memimpin doa untuk menjaga pelajaran pada hari ini. Oke anak-anak ibu harapkan semua tetap menjaga kesehatan ya, kesehatan diri dan keluarga kita. Semoga kita semua dapat terhindar dari yang namanya dampak COVID-19. Oke, untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib dipersilakan dulu kembali. Nah, untuk selanjutnya, ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengingat kembali pelajaran yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat mengenai pengertian ekosistem? Ibu, Siapa? Haram ya? di antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oke, benar? Benar. Oke, berikan tepuk tangan. Ternyata masih ingat ya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ibu mau bertanya lagi nih, siapa yang bisa menjawab ya? Di antara aktivitas manusia, ya, apa saja sih yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Kak Anissa? Menebang pohon secara sembarangan, benar, dan melakukan pembakaran hutan secara benar nak? Benar. Berikan tepuk tangan. Ada yang bisa memberikan contoh aktivitas manusia apa lagi? Ibu, Ya, Harum? penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Nah, itu benar juga ya. Nah, anak-anak ibu perhatikan untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran kita pada tema 5 yaitu ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Untuk tujuannya dengan menyaksikan video mengenai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, anak-anak ibu dapat mengaitkan antara kegiatan tersebut dengan keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Selanjutnya, dengan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, di sini kan ada langkah-langkah prosedur dalam pembuatan buklet. Ya, anak-anak ibu di sini diharapkan dapat membuat buklet mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Selanjutnya di sini dengan mencermati nanti slide PowerPoint mengenai teks non fiksi, yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, anak-anak ibu dapat menemukan pokok pikiran yang terdapat di dalam teks tersebut. Kemudian membuat mapping atau peta konsep terhadap teks non fiksi. Paham semuanya? Paham. Oke. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan di sini ada dua buah gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Untuk gambar 1 ini merupakan aktivitas juga. Siapa ya yang bisa menjelaskan aktivitas apa ini? Ibu. Oke, menebang pohon sembarangan. Menebang pohon di hutan secara sembarangan ya. Di sini yang kedua, siapa yang bisa? Oke, ada Harum, ada Pena lagi. Anissa. Gambar kedua. Menanam kembali tumbuhan ya. Di sini pepohonan di mana? Di hutan. Tujuannya untuk apa? Agar hutan yang sudah ya gundul ini ya dapat kembali tumbuh ya, sehingga hutan yang sudah gundul dapat dilakukan reboisasi tadi, penghijauan kembali pada hutan yang gundul. Nah, untuk kegiatan manakah di sini yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Kegiatan pertama. Oh, berarti gambar 1. Ini adalah kegiatan ataupun aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Ini dia, ya. Untuk selanjutnya, nah di sini ada video kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu dapat menyaksikan, mencermati video kegiatan ini dengan baik ya.
keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Perhatikan di sini ada pengertian teks non fiksi. Nah, nanti akan Ibu sajikan teks non fiksi mengenai keseimbangan alam tersebut ya, yang mengalami dampak dari aktivitas manusia. Nah, di sini untuk cerita non fiksi. Nah, anak-anak Ibu perhatikan ya. Untuk selanjutnya, Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu konfirmasi pada pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Oke, kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah Ibu kelompokkan pada pertemuan sebelumnya. Dan dalam menyelesaikan proyek harus dilakukan dengan kerjasama, apalagi disiplin dan tepat. Coba perhatikan di sini. Untuk dalam tahap pembuatan buklet, di sini buklet sederhana yang terdiri dari 3 kertas HVS. Nah, 3 kertas HVS ini akan dilipat. Berarti terdapat berapa lembar dia? Kalau 3. Nah, berarti ada 6 lembar. Nah, nanti dalam pembuatan buklet itu sudah tertera di dalam LKPD. Ada cara-caranya. Oh, untuk cover pertama apa saja yang harus kamu lakukan? Nah, ini adalah proyek yang harus kamu kerjakan dan diselesaikan pada hari ini juga. Coba selanjutnya di sini. Nah, di sini ada tahapan dalam pembuatan buklet. Nah, nanti tinggal baca di LKPD. Nah, untuk selanjutnya proyek kedua, kalian harus menyelesaikan mapping ataupun peta konsep berdasarkan teks yang akan Ibu berikan nantinya. Dan anak Ibu boleh dikerjakan dulu untuk proyek 1 dan proyek 2. Oke, kerjasama ya nak ya. Kalian selesaikan. Di situ ada proyek pertama membuat buklet. Di situ kalian menyelesaikan proyek ini dan diselesaikan pada hari ini juga, dikumpulkan nanti setelah kalian mempresentasikan hasilnya. Untuk mempresentasikan nanti 2 orang yang harus tampil ke depan. Enak ya. Oke, kalian perindah, percantik buklet tersebut dengan aktivitasnya. Oke, bagus sekali ya. Semuanya bekerja sama. Ada yang menyelesaikan proyek buklet, kemudian di LKPD kalian sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD ya, nak ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Siapa ya yang mau tampil duluan? Saya kelompok 1 lah dulu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian perhatikan ya. Kemudian nanti berikan masukan jika ada yang kurang. Oke, udah bagus ya yang sudah diutarakan oleh Kayla. Kemudian yang bukletnya coba. Ini adalah hasil. Oke, apa judulnya? Penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan. Coba lihat gambar depannya, covernya. Oke, sudah sesuai ya, sudah bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Gimana? Sudah bagus ya? Kemudian penulisan judulnya bagaimana, Nisa? Oh, terlalu kecil. Oke, nanti boleh ya. Jika ada pembuatan lagu seperti itu, penulisan judulnya harus lebih dibesarkan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak Ibu sudah baik sekali ya. Oke, untuk selanjutnya nanti akan Ibu berikan evaluasi ya. Untuk evaluasi tolong dibuat nama, kelasnya, hari dan tanggal. Oke, dengan ini ya, dengan jujur ya, tidak boleh mencontek, harus jujur. Tepat waktu. Nah, tadi hasil bukletnya. Bukletnya.
Coba dulu ya, diteliti kembali sebelum dikumpulkan. Buat nama, buat kelas, buat tanggal, ya. Untuk evaluasi, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat menjawabnya dengan tepat. Karena di situ adalah soal berupa teksnya, ya berarti harus memahami teks tersebut. Jangan sampai salah dalam memilih jawaban yang paling tepat. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kan? Oke, terima kasih. Oke, biar semangat ya. Berdiri semuanya. Kelompok semangat. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ya. Anak-anak Ibu, ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan ataupun aktivitas pembelajaran mulai dari menonton video, mengenai pengaruh kegiatan ataupun aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, mulai dari pembelajaran tadi, adakah materi yang sulit dipahami? Ya, Kaila? Saya belum tahu tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Oh, Kaila belum memahami ya? Apa sih interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Anissa. Iya, berarti contohnya adalah interaksi antara hewan dengan matahari, hewan dengan tumbuhannya. Untuk apa? Untuk dapat bertahan hidup. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya Bu mau bertanya, pada pembelajaran hari ini, manakah pembelajaran yang paling menarik? Menonton video, apalagi? Membuat buklet, apalagi? Bekerja sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan proyek pembelajaran pada hari ini. Jadi, siapa yang bisa nih membuat kesimpulan apa sih sebenarnya yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Tentang interaksi. Tentang interaksi. Apa lagi tadi? Aktivitas manusia yang dapat merusak alam, merusak apa nih? Keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Berikan contohnya, siapa yang bisa? Aktivitas manusia apa saja sih? Menebang pohon secara sembarangan, apalagi? Membuang sampah di sungai. Nah, itu dapat mempengaruhi yang namanya keseimbangan yang ada di alam, ya, merusak namanya rantai-rantai makanan ataupun jaring-jaring makanannya, sehingga ada yang punah, sehingga tidak bisa melakukan perkembangbiakan lebih baik lagi karena faktor tersebut. Ada faktor yang memang berasal dari alam, yang satu lagi berasal dari siapa? Dari manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak Ibu, ya, harapan Ibu kalian semua dapat mempelajari apapun aktivitas yang ada di sekolah itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan disiplin, kemudian dengan percaya diri. Agar apa? Agar anak-anak Ibu dapat mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan pengalaman berupa bekerja sama di dalam kelompok, kemudian ada mempresentasikan, tadi sudah baik sekali. Nah, harapan Ibu, pembelajaran seperti ini harus terus dikembangkan berdasarkan kreativitas tadi dalam pembuatan dan penyelesaian proyek. Oke, anak-anak Ibu, untuk hari ini berarti pembelajaran kita sudah selesai nih. Nah, untuk itu ada nih, ya, untuk pertemuan besok, anak-anak Ibu diharapkan dapat membawa alat dan bahan dalam pembuatan proyek membuat topeng sederhana besok. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan ketua kelas dapat memimpin teman-temannya di dalam berdoa. Dipersilakan ketua kelasnya. Ya, Bro.